Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tentunya sehat ya. Sudah siapkah kalian belajar pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 5, yaitu kata kunci pada iklan layanan masyarakat, penyebab gangguan pada organ pencernaan, dan properti tarif. Tetapi sebelumnya, kalian harus pertama berdoa. Yang kedua, absen di Google Form. Yang ketiga, nanti kalian silahkan melihat dan menyimak tayangan video pembelajaran berikut ini. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya, penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangunan pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat menggali sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga, sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien, sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Berikut contoh naskah iklan elektronik demam berdarah. Iklan elektronik demam berdarah. Pak RT berkata, "Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan langkah 3M+ di lingkungan rumah kita masing-masing." Ibu-ibu menjawab, "Apa Pak 3M+ itu? Mengapa kita harus melakukannya?" Para ibu kemudian berbisik-bisik dan suasananya menjadi agak riuh. Pak RT pun menjawab, "Akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah. Bulan lalu saja saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya, diperlukan langkah 3M+ untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambahkan plus karena diperlukan supaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya, seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk, baik yang alami atau buatan, dan lain-lain." Ibu menjawab, "Oh, begitu Pak RT, kami siap Pak." Lalu Bapak RT menjawab, "Baik Pak, akan saya segera laksanakan." Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya. Hahaha, semua orang tertawa. Kata-kata kunci yang terdapat pada iklan tadi adalah 1. Demam berdarah, 2. 3M+, 3. Nyamuk. Siang hari itu, Lani dan Udin berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. "Lani,
Tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Oh, saya tahu, Din. Itu tuh jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar. Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal, karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Peta pikiran mengenai penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Anak-anak, penyebab gangguan sistem pencernaan itu banyak sekali. 1. Makan tidak teratur, menunda makan ketika makan menjadi terlalu kenyang. Itu yang pertama. Kedua, menunda BAB, kebiasaan buruk, sering menunda buang air besar. Ketiga, makan mengandung kuman, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman dan bibit penyakit. 4. Makanan mengandung gula. Terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula. 5. Kurang serat dan vitamin C. Kurangnya mengkonsumsi makanan berserat, buah, dan sayuran yang mengandung vitamin C. Ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan tersebut. Ulas mengenai definisi, gejala, cara pencegahan, dan penyembuhannya. Yang pertama adalah MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebab MAH adalah luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH yaitu berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara penyembuhannya adalah tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu. Yang kedua, kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholerae. Penyebab kolera yaitu bakteri bernama Vibrio cholerae. Gejala kolera ini bisa muncul secara tiba-tiba, mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. Penyembuhan kolera yaitu dengan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan pengganti cairan intravena atau infus. Bagaimana tentang konstipasi? Konstipasi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan usus besar menyerap air secara berlebih sehingga feses menjadi keras. Poster iklan masyarakat mengenai konstipasi. Untuk mempersiapkan poster iklan ini, poster harus meliputi 1. Judul. Judulnya harus apa? Judul ditulis dengan rapi, menarik, dan cukup besar untuk dibaca dari jarak 3 meter. Yang kedua, isi. Isi terdiri atas keterangan umum, penyebab, cara pencegahan, dan penyembuhannya yang ditulis secara rapi sehingga mudah dibaca dari jarak 1 meter. 3. Grafik. Grafik harus asli atau digambar sendiri, berwarna, jelas, rapi, dan mampu dilihat dari jarak 2 meter. 4. Hiasan. Poster iklan dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian dan tidak menutup atau mendominasi teks informasi maupun grafik. Nah, ini adalah contoh poster tentang konstipasi anak-anak. Coba kalian amati, dilihat. Itu poster itu kalau anak-anak jajan sembarangan, nanti akan sakit pencernaannya seperti gambar tersebut. Makanya anak-anak jangan jajan sembarangan ya. Ingat, jajanan yang sehat.
Selanjutnya adalah kita belajar tari kancet papatai. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. 1. Melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. 2. Berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang. Kemudian kedua tangan bertemu. Kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. 3. Kedua kaki berjingkat, melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. 4. Kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. 5. Kedua kaki berjingkat, melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugasnya, 1. Kalian menyebutkan 5 tarian daerah beserta asalnya. Yang kedua, gambar tarian tersebut dipotong dan ditempel di buku tugas kalian ya. Ketiga, kirim tugas lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.